sejahtera untuk kita semua. Kiranya kita dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja di tempat kita masing-masing. Di sini saya ingin memaparkan tentang pemahaman saya terhadap dua materi, yaitu kristologi dan pneumatologi. Namun sebelum saya mulai pembahasan saya, perkenalkan nama saya Pengaribuan. Asal saya dari Sidulang mengikuti tugas musik dengan NIM 2101011063, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup B semester 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen di IAKN Tarogong, dengan mata pelajaran Teologi Sistematika dan dosen pengampu Pak Baginda Sitompul MPLK. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi saya. Yang pertama tentang kristologi. Apa itu kristologi? Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Tuhan Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Nah, banyak sekali pertanyaan mengatakan siapakah Yesus Kristus? Apakah dia benar-benar Allah? Ataukah dia nabi? Atau dia manusia biasa yang mempunyai kekuatan ajaib sehingga dia dapat melakukan banyak sekali mukjizat di dunia ini? Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran tentang Yesus Kristus. Arti Yesus Kristus, nama Yesus merupakan di dalam nama bahasa Yunani berasal dari kata Ibrani, yaitu Jehoshua atau Yosua, yang tertulis pada Yohanes 1 ayat 1, yang artinya menyelamatkan. Kristus adalah sebuah nama jabatan yang merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, yaitu Kristos, dari arti kata bahasa Ibrani Majasia atau Mesias atau Al-Masih, yang artinya yang diurapi. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi penyelamat atau juru selamat dari Tuhan. Sini saya juga akan menceritakan tentang keilahian Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus bukan hanya sebagai manusia biasa saja, namun dia adalah Allah, yaitu Tritunggal, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Nah, yaitu Yesus Kristus. Keilahian Yesus Kristus yang pertama yaitu nama ilahi yang dikenakan pada Yesus Kristus ada pada ayat Alkitab Yohanes 9 ayat 5, yaitu Allah yang perkasa. Yang kedua, Yesus mempunyai sifat-sifat yang ilahi yaitu yang kekal pada Mika 5 ayat 16, pada Yohanes 1 ayat 1, pada Yohanes 8 ayat 58, pada Yohanes 17 ayat 5, dan Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 22 ayat 13. Yesus juga Maha Kuasa yang tertulis pada Yohanes 5 ayat 21, Yohanes 10 ayat 28, dan Yohanes 18 ayat 24. Yesus juga Maha Tahu yang tertulis pada Matius 9 ayat 4, Matius 12 ayat 25, Yohanes 2 ayat 24, Yohanes 25 ayat 6 sampai ayat 64. Yesus juga Maha Ada yang tertulis pada Matius 18 ayat 20, Matius 24 ayat 200, yaitu Yesus juga tidak berubah pada yang tertulis pada Ibrani 13 ayat 8. Yesus juga melakukan perbuatan-perbuatan ilahi atau melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah saja, yaitu penciptaan. Yesus melakukan penciptaan yang tertulis pada Yohanes 1 ayat 3, Matius 1 ayat 16, Ibrani 1 ayat 2 sampai 10. Yesus juga melakukan penghakiman pada Matius 25 ayat 31 sampai ayat 32, dan pada Yohanes 5 ayat 22. Yesus juga menerima penyembahan seperti Allah yang tertulis pada Matius 14 ayat 33 dan Matius 28 ayat 9 sampai ayat 17, Yohanes 9 ayat 38 dan Yohanes 20 ayat 28. Selanjutnya yaitu ada sesuatu keilahian Tuhan Yesus Kristus yang terakhir, setan yang mengakui bahwa Yesus sebagai Allah. Bahkan setan saja sudah mengakui bahwa Yesus adalah Allah, yang tertulis pada ayat Alkitab Matius 8 ayat 28 sampai ayat 32. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memiliki sifat-sifat manusia seperti kita. Bukti-bukti dari kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus sendiri yaitu yang pertama, Yesus Kristus datang sebagai manusia, dilahir sebagai manusia, yang tertulis pada Yohanes 1 ayat 14,
1 Timotius 3 ayat 16, Filipi 2 ayat 7 sampai 8, Ibrani 2 ayat 1 sampai 4 dan 1 Yohanes 4 ayat 2. Yesus juga memiliki tubuh yang lengkap seperti kita. Dia memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki pikiran, memiliki semua anggota tubuh yang lengkap sama seperti kita, yang tertulis pada Matius 26 ayat 26 dan ayat 28, Lukas 24 ayat 39, Ibrani 2 ayat 14. Yang ketiga yaitu Yesus memiliki pikiran manusia sama seperti kita, yang tertulis pada Matius 24 ayat 36, Lukas 2 ayat 40 dan ayat 52. Nah, Yesus memiliki pemikiran seperti manusia. Pemikiran apa itu? Yesus memiliki perasaan seperti manusia yang tertulis pada Matius 8 ayat 10, Matius 9 ayat 36, Matius 26 ayat 37 sampai 38. Ada juga pada ayat Lukas 7 ayat 9, Yohanes 11 ayat 33, ayat 35, ayat 12 sampai 17. Yesus juga pernah marah, pernah murka saat tempat ibadah dijadikan pasar. Itu juga menunjukkan bahwa Yesus mempunyai perasaan seperti manusia, sama seperti kita yang juga bisa marah, bisa emosi dan bisa sedih. Nah, yang selanjutnya Yesus mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sama seperti kita yang bertumbuh dari kecil menjadi remaja, menjadi dewasa sampai besar. Yesus juga mengalami hal tersebut yang tertulis pada Lukas 2 ayat 40 dan ayat 52. Nah, nomor 5, Yesus mengalami pengalaman manusia, yaitu seperti Yesus lahir pada Lukas 2 ayat 7, Yesus juga merasakan lapar pada Matius 4 ayat 2, Yesus juga pernah merasakan haus pada Yohanes 4 ayat 7, Yohanes 19 ayat 28, dan Yesus juga pernah merasa lelah dan letih yang tertulis pada Yohanes 4 ayat 6, Yesus juga tidur pada Matius 8 ayat 24, dan Yesus juga menderita pada Ibrani 2 ayat 10. Dan yang terakhir, Yesus juga mati. Sama seperti manusia, Yesus juga mati, yang tertulis pada Yohanes 19 ayat 30. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang jabatan-jabatan Tuhan Yesus Kristus atau peran Tuhan Yesus Kristus, yaitu yang pertama, Tuhan Yesus Kristus sebagai Nabi. Yesus adalah seorang Nabi Allah yang sempurna. Yesus adalah objek dan subjek dari semua nubuatan. Sekalipun Yesus adalah inti dari nubuatan Perjanjian Lama, namun dia sendiri adalah seorang Nabi, yang tertulis pada Yohanes 16 ayat 12 sampai ayat 15. Nah, yang kedua, Yesus sebagai iman. Fungsi iman adalah berbicara kepada Allah atas nama umat. Yesus sebagai iman sudah dinubuatkan di dalam Mazmur 110, di mana Kristus dinyatakan sebagai iman yang kekal, yaitu Yesus Kristus dinyatakan sebagai iman yang kekal. Nah, yang ketiga, Yesus sebagai Raja. Terutama penggenapan nubuatan Perjanjian Lama tentang seorang anak laki-laki yang akan memerintah, yaitu pada Perjanjian Baru, itu adalah Yesus Kristus. Nah, saya juga akan membahas tentang karya-karya Yesus Kristus di dunia ini. Kita akan membahas tentang karya Tuhan Yesus Kristus. Apa saja karya Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, tentang kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus dari anak darah yang mengatakan bahwa kelahiran Kristus adalah akibat dari suatu mujizat waktu dikandung oleh Bunda Maria. Dan yang kedua, yaitu karya Tuhan Yesus, kematian Kristus. Yesus Kristus disalibkan bukan karena ketidakberdayaan dia untuk melawan orang-orang yang menangkap dia, bukan karena ketidakmampuan dia untuk menghadapi orang-orang yang menyalibkan dia, namun dia sendiri sudah disalibkan karena atas kerelaan hati dan inisiatifnya sendiri untuk menyerahkan diri. Sebab ia sendiri sudah tahu bahwa tujuannya datang ke bumi ini yaitu adalah untuk menebus dosa manusia, yaitu untuk mati disalibkan. Dan tujuannya apa? Yaitu untuk menebus dosa-dosa manusia yang percaya kepada dia. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus bangkit pada hari ketiga, yaitu pada hari Sabat. Kebangkitan ini menentukan sahnya iman Kristen. Rasul Paulus pernah berseru dan mengatakan, dan jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kau masih hidup di dalam dosamu. Yang tertulis pada 1 Korintus 15 ayat 17. Jadi jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kita percaya kepada dia. Namun Tuhan Yesus bangkit, dan itu adalah salah satu karya Tuhan Yesus di dunia ini. Yang keempat, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan
peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu terjadi pada hari yang ke-40 setelah kebangkitan Dia. Lalu saya akan memberikan satu ayat yang terakhir untuk kita, yaitu pada Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran yang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Itulah penjelasan saya mengenai Kristologi. Sekian dan terima kasih. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang materi saya yang kedua, yaitu pneumatologi. Apa itu pneumatologi? Pneumatologi adalah cabang ilmu teologi yang mempelajari tentang posisi Roh Kudus di dalam agama Kristen. Jadi kita membicarakan tentang Roh Kudus. Nah, pelajaran tentang Roh Kudus ini yaitu tentang Allah Tritunggal, ialah satu keberadaan Allah di dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Jadi dalam hal ini tidak mengatakan bahwa ada tiga Allah, namun ada satu Allah. Ada ayat Alkitab pada Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Itu pada Yohanes 14 ayat 16. Nah, yang pertama saya akan membahas Roh Kudus adalah satu pribadi. Kepribadian Roh Kudus dapat dilihat dari sifat-sifatnya yang menunjukkan bahwa Ia adalah pribadi yang hidup dan seorang individual, bukan hanya sebuah tenaga saja atau energi saja atau hayalan saja, namun Roh Kudus memiliki kepribadian, keindividualan seseorang yang hidup. Apa sifat-sifat yang dapat mengatakan bahwa Roh Kudus itu memiliki kepribadian dan individual yang hidup? Yang pertama yaitu membuat keputusan. Roh Kudus membuat keputusan yang tertulis pada Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Yang kedua, Roh Kudus memiliki pikiran yang tertulis pada Roma 8 ayat 77. Nah, yang ketiga, Roh Kudus memberikan kehendak, mempunyai kehendak yang tertulis pada 1 Korintus 12 ayat 11. Nah, yang keempat, Roh Kudus memiliki pengetahuan yang tertulis pada 1 Korintus 2 ayat 116. Yang terakhir, perasaan. Roh Kudus juga memiliki perasaan, kasih, sukacita, duka cita yang tertulis pada Roma 15 ayat 30, Efesus 4 ayat 30, dan ayat 1 Tesalonika 1 ayat 6. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas bahwa Roh Kudus adalah Allah. Dia adalah Allah, Allah yang Tritunggal. Kualitas yang hanya dimiliki oleh Allah juga dimiliki oleh Roh Kudus. Jadi karena Roh Kudus juga Allah, dia juga memiliki segala kualitas-kualitas yang dimiliki oleh Allah. Apa itu? Yang pertama tentang keberadaannya. Roh Kudus memiliki keberadaannya yang kekal yang tertulis pada Ibrani 9 ayat 14. Yang kedua, omnipresent atau Roh Kudus ada di mana-mana. Jadi sampai kemanapun kita pergi, ke titik sekecil pun, kita tidak akan pernah bisa menghindari atau menyembunyikan segala kesalahan kita, sebab Roh Kudus ada di mana-mana, yang tertulis pada Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat 10. Nah, yang ketiga, omnipotent, yaitu Roh Kudus Maha Kuasa. Roh Kudus Maha Kuasa yang tertulis pada Roma 15 ayat 197 dan Mika 3 ayat 8, Lukas 1 ayat 135. Itu Roh Kudus memiliki keberadaannya yang kekal. Roh Kudus omnipresent atau Roh Kudus ada di mana-mana. Roh Kudus omnipotent atau Maha Kuasa, dan itu adalah kualitas-kualitas yang dimiliki oleh Allah. Namun Roh Kudus juga memiliki sebab Roh Kudus adalah Allah yang Tritunggal. Yang selanjutnya yaitu Roh Kudus melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Roh Kudus sering disebut sebagai Allah, dan bukan sering, namun Allah, yang tertulis pada Kisah Para Rasul 5 ayat 3, Kisah Para Rasul 4 ayat 1, Korintus 3 ayat 16, dan Korintus 6 ayat 19, Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Dan Roh Kudus juga dapat melakukan segala pekerjaan-pekerjaan Allah atau pekerjaan-pekerjaan ilahi, yaitu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah. Yang pertama, penciptaan. Roh Kudus juga melakukan turut ambil bagian di dalam penciptaan di dalam dunia ini, yang tertulis pada Kejadian 1 ayat 2 dan ayat 26 ayat 13. Jadi Roh Kudus juga turut mengambil bagian di dalam penciptaan ini. Sejak
sejak awal penciptaan. Nah, yang kedua, Roh Kudus mempunyai peranan di dalam kelahiran baru manusia. Itu tertulis pada Yohanes 3 ayat 5. Nah, yang ketiga, Roh Kudus mempunyai atau memberikan kuasa untuk melakukan tanda ajaib, yaitu pada 1 Korintus 12 ayat 9 dan ayat 11. Nah, yang keempat, Roh Kudus mengilhami atau mengwahyui. Itu tertulis pada 2 Petrus 1 ayat 21, 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, yang terakhir, Roh Kudus menguduskan orang-orang yang datang kepada Allah atau yang percaya kepada Allah. Roh Kudus menguduskan mereka, yang tertulis pada 2 Korintus 2 ayat 13. Nah, peran Roh Kudus di dalam Alkitab saya akan menjelaskan tentang peran-peran Roh Kudus di dalam Alkitab. Yang pertama, peran Roh Kudus di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yang pertama, penciptaan alam semesta. Pada saat penciptaan alam semesta ini, Roh Kudus turut berperan di dalamnya, yaitu yang tertulis pada Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 sampai ayat 2. Nah, yang kedua, Roh Kudus memberikan karunia atau tugas tertentu. Roh Kudus telah dikaruniai keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk membuat segala perlengkapannya, ya, yang tertulis pada Keluaran 31 ayat 3 dan Keluaran 28 ayat 3. Nah, yang ketiga, Roh Kudus mengilhami para nabi. Roh Kudus memiliki kuasa untuk mengilhami para nabi yang percaya kepada Allah. Nah, yang keempat, yaitu Roh Kudus menciptakan moralitas yang benar. Roh Kudus tidak dapat mentolerir segala bentuk-bentuk kekeliruan atau dosa yang dilakukan seseorang, karena hakikat Roh Kudus sendiri yaitu adalah kudus, yang tertulis pada Kejadian 6 ayat 1 sampai ayat 8. Dan kemudian saya akan membahas tentang itu yang tadi, yang nomor 4. Lalu ada juga peran-peran Roh Kudus di PL, yaitu yang nomor 5, memberikan kepemimpinan kepada seseorang untuk melaksanakan tugas Tuhan. Di bawah ucapan Roh Kudus, Yosua sangat terkenal sebagai pemimpin yang gagah, berani, dan tidak ada musuh, dan sanggup bertahan di hadapannya, atau sanggup bertahan di dalam segala masalah, yang tertulis pada Bilangan 27 ayat 18 dan Ulangan 38 ayat 9. Nah, yang terakhir, peran Roh Kudus di Perjanjian Lama yaitu memberi kemampuan yang luar biasa. Nah, peran Roh Kudus yang terakhir yaitu, atau tugas Roh Kudus yang terakhir yaitu memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksinya. Nah, demikianlah pemahaman singkat saya mengenai materi saya, Kristologi dan Pneumatologi. Jika ada kesalahan dalam berbicara, mohon dimaafkan. Shalom dan terima kasih.